teman-teman, selamat sore. Kita akan mulai, tapi kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Setelah kami mau ibadah berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saya senang jajanan Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Pasti senang juga kan? Ayo sama-sama kita nyanyi. Lalu happy ya. Semuanya berdiri ya. Nyanyi dengan semangat ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kita terus semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kita terus semakin mendalam. Kita akan belajar firman Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab menajatu, walau tu kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab menajatu, walau tu kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Bye-bye. Silakan. Shalom semuanya. Hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sudah siap? Ayo kita akan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh punya tubuh yang sehat, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan berkati kami, juga Tuhan tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya ya, adik-adik kan biasa nyanyi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah itu adalah apa? Buah-buah roh. Masih ingat di mana? Buah-buah roh itu ada ditulis di mana? Di dalam Alkitab ya. Wah, di dalam Alkitab ini begitu banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Begitu banyak firman Tuhan yang kita pelajari ya. Ada buah-buah roh, ada perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, salah satu buah roh, salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita yaitu berbuat baik. Nah, hari ini kita mau melihat ya, bagaimana kita bisa berbuat baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diberikan satu tugas ya di dalam Alkitab, mengatakan di dalam Galatia ya, Galatia pasal 6 ya, kita baca ya, langsung bacakan. Yang sudah bisa baca bisa buka Galatia pasal 6 ayat 9 bagian A saja ya. Nah, di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Wah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan kita harus berbuat baik. Nah adik-adik, Lause punya cerita ya. Satu hari ada anak-anak, mereka pagi-pagi mau pergi ke sekolah. Nah, pada saat anak-anak ini mau ke sekolah ya, mereka bertemu dengan seorang ibu. Ya, mereka waktu itu buru-buru mau ke sekolah, sudah hampir terlambat. Lagi 5 menit bel bunyi ya. Mereka cepat-cepat mau pergi sekolah. Nah, pada saat mereka mau pergi di sekolah, di tengah jalan mereka melihat bahwa ada seorang ibu penjual sayur. Ibu penjual sayur ini, apa yang terjadi dengan dia? Wah, pada saat mereka sedang jalan ke sekolah, mereka melihat ibu penjual sayur ini ditabrak oleh sepeda motor dan akhirnya sayurnya terhambur, jatuh semua di jalanan. Nah, anak-anak ini melihat, wah, kira-kira kalau kita tolong pasti kita terlambat ke sekolah. Tetapi kalau kita tolong, kasihan ibu itu, kasihan ibu ini, dia tidak bisa menjual karena kakinya sakit, dia jatuh. Nah, salah satu dari anak ini mengatakan kepada temannya, yuk kita tolong yuk, ibu itu kasihan, dia tidak bisa bangun ya, sayurnya berhamburan. Nah, teman-temannya bilang, aduh, ini sudah jam berapa, bel sudah mau berbunyi, kita sudah mau masuk ke kelas. Tidak usahlah, nanti ada juga orang lain yang tolong ya. Tetapi anak perempuan ini mengatakan kepada temannya, kalau begitu kalian duluan deh ke sekolah, biar saya saja yang menolong ibu ini ya. Kemudian dia datang kepada ibu penjual sayur itu
dan dia menolong ibu itu mengumpulkan sayurnya satu persatu, ya, menolong ibu itu melihat kakinya ada luka tidak, menolong dia mengangkat barang-barangnya, mengangkat sepedanya yang untuk menjual sayur. Wah, ibu ini bersyukur sekali karena ditolong sama anak perempuan. Nah, dia sangat berterima kasih kepada anak ini, ya. Terima kasih ya nak, kamu sudah menolong saya, kamu sudah menyeberang dari jalanan. Tadi ibu lihat kamu dari jauh, ya, melewati jalan raya, menyeberang untuk menolong ibu. Terima kasih ya nak. Enggak apa-apa bu, enggak apa-apa, ya. Memang tugas saya untuk menolong ibu. Kalau tidak siapa yang tolong, kan kasihan. Ibu tidak bisa jualan nantinya. Ibu nantinya kakinya sakit, tidak bisa bangun. Nah, saya dipakai Tuhan untuk menolong ibu. Nah, ibu ini sangat senang sekali. Nah, waktu anak ini melihat ibu ini sudah tidak apa-apa, sudah bisa bangun, sudah bisa kembali berjualan, dia pamitan kepada ibu ini, ya. Dia cepat-cepat lari ke sekolah. Nah, pada saat dia sampai di sekolah, anak-anak semuanya sudah masuk di kelas. Wah, aduh, saya terlambat. Bagaimana ya? Dia pelan-pelan jalan ke kelasnya, ya. Nah, pada saat tiba di kelasnya, dia sudah siap-siap, ya. Nanti dimarahin sama ibu guru. Kenapa terlambat? Nah, tetapi adik-adik, pada saat dia tiba di kelas, pada saat dia masuk ke kelasnya, ya, dia mengatakan kepada ibu guru, "Bu, maaf ya, saya terlambat." Wah, ibu gurunya waktu melihat itu, wah, dia sudah tahu, ya. Sebelumnya teman-temannya sudah cerita bahwa nanti Mira terlambat karena dia menolong ibu yang jatuh, ya. Nah, waktu dia datang kepada ibu gurunya, kira-kira ibu gurunya marah atau tidak? Wah, ternyata ibu guru tidak marah. Ibu guru bilang, "Nak, tidak apa-apa. Tadi kamu sudah melakukan yang benar. Kamu sudah menolong ibu yang ditabrak oleh motor, menolong ibu penjual sayur itu. Kamu sudah berbuat baik kepada ibu itu, ya. Tidak apa-apa. Ibu tahu bahwa kamu terlambat karena menolong orang. Itu perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji." Nah, dia tidak dimarahin sama ibu gurunya, tetapi dia dipuji sama ibu gurunya karena dia melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik, kita pun demikian, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah setiap minggu belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita buah-buah roh. Kita pun sering menyanyikan buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, lagu ini bukan hanya kita nyanyikan, bukan hanya kita asal suka kita nyanyikan, tetapi setiap kata-kata dari lagu ini mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Galatia 6 ayat berapa? 9 bagian A. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi jangan berhenti berbuat baik semuanya. Tetapi ingat, bukan saja berbuat baik, tetapi kita pun harus
mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita pun diberikan kemampuan untuk bisa menolong orang, ya. Kita bisa membantu orang, bukan memikirkan diri kita sendiri, ya. Seperti anak tadi, kalau dia memikirkan dirinya sendiri, wah saya sudah terlambat, saya harus ke sekolah, tidak perlu menolong ibu ini. Apakah dia melakukan perbuatan baik? Tidak, ya. Ya, anak ini dia sudah melakukan firman Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan dia harus berbuat baik, dia harus menolong ibu yang tadi, ibu penjual sayur itu, ya. Nah, dia sudah melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan hari ini kita pun melihat, ya, di dalam Keluaran ada anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik. Adik-adik masih kenal siapa itu Musa? Ya, Musa waktu dia naik ke Gunung Sinai, apa yang dia lakukan? Di atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan dia 10 perintah. 10 perintah Tuhan, dua loh batu, ya. Nah, pada saat Musa di atas Gunung Sinai, waktu dia menerima 2 loh batu itu, ya, dia pun berbicara kepada Tuhan. Nah, pada saat Musa sudah berbicara kepada Tuhan dan dia turun, pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, dia tidak menyadari bahwa mukanya itu bersinar, ya, mukanya itu bercahaya. Nah, waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia bertemu dengan bangsa-bangsa Israel. Mereka waktu melihat Musa, mereka melihat, mukanya bercahaya. Mereka sampai silau tidak bisa melihat, ya. Waktu itu baru Musa menyadari bahwa dia itu penuh dengan cahaya dan orang-orang menjadi takut. Mereka tidak berani mendekat kepada Musa karena mukanya bersinar. Apa yang membuat dia bersinar dan bercahaya? Karena dia sudah berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Musa bisa saja terus membiarkan mukanya bersinar, bercahaya, sehingga tidak orang-orang Israel menjadi takut. Tetapi Musa pun memikirkan bangsa Israel, memikirkan orang-orang Israel yang berbicara kepada dia. Nah, apa yang Musa lakukan? Dia mengambil kain dan menutup mukanya supaya cahayanya tidak silau kepada orang-orang, dan orang-orang tidak menjadi takut. Nah, dia pun berbicara kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, Musa memikirkan orang lain, ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain supaya bisa berbicara, berkomunikasi dengan dia. Nah, adik-adik, kita pun perlu belajar daripada apa yang sudah kita dengarkan tadi, dari anak-anak yang menolong ibu, dari Musa yang melakukan kebaikan bagi bangsa Israel. Nah, kita pun apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, begitu banyak yang bisa kita lakukan, ya. Kita setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini bukan hanya kita dengarkan saja masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ya, kita simpan di dalam hati kita supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Nah, salah satu buah yang kita lakukan adalah
kebaikan, berbuat baik kepada orang, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu banyak orang-orang yang perlu ditolong, perlu dibantu ya. Wah, kita melihat papa mama kita lagi sibuk, kita bantu mereka, kita melakukan kebaikan kepada mereka ya. Kita bantu mama di rumah, bantu mungkin papa ada tokonya, bantu papa jaga toko ya. Nah, kalau ada temannya yang sakit, kita apa? Kita bantu dia, kita doakan dia. Kalau kita berdoa buat orang lain, kira-kira itu berbuat baik tidak? Ya, wah, itu termasuk berbuat baik ya. Kita mendoakan teman kita yang sakit supaya dia cepat sembuh. Kalau teman kita tidak tahu pelajaran di sekolah, ya kadang-kadang ada PR yang tidak bisa dikerjakan, kita yang mengerti, kita yang tahu, kita bantu mereka ya. Nah, kalau ada teman kita yang susah, kita punya uang lebih setiap hari, dikasih uang jajan sama mama, sama papa, terus teman kita susah, tidak punya uang buat beli makanan ya. Wah, uang kita bisa berikan kepada teman kita, membantu teman kita supaya dia juga boleh makan ya. Apalagi, oh mungkin teman kita tidak bisa sekolah karena papa mamanya tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Kita belajar menabung, apa yang kalau kita punya tabungan lebih, kita kasih buat teman kita supaya dia juga bisa sekolah, dia juga bisa belajar seperti kita, dan dia bisa menjadi anak yang pintar seperti kita ya. Nah, adik-adik, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan memelihara kita. Tuhan melakukan kebaikan, menolong kita. Kita bisa makan, kita bisa sekolah, kita punya rumah tinggal, ya. Bahkan ada yang punya handphone, ya. Nah, semuanya itu Tuhan kasih buat kita. Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita pun harus membagi kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan bantuan kita, memerlukan pertolongan kita. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak melakukan hal ini, melakukan kebaikan di dalam kehidupan adik-adik? Tuhan Yesus senang kalau kita melakukan hal yang baik. Kalau kita melakukan firman Tuhan, artinya kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan, seperti lagu yang biasa kita nyanyikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, kita mau hidup kita bukan hanya seperti sekarang ini, tetapi kita mau berbuah. Buat siapa? Buat Tuhan, buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kalau kita melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus senang kalau kita menuruti firman-Nya. Kita bisa berbuah makin hari makin banyak, makin hari makin banyak ya. Nah, Tuhan Yesus di surga melihat, wah, anak-anakku begitu baik, begitu mengasihi Tuhan ya, begitu banyak melakukan firman Tuhan. Tuhan senang, kita senang, papa mama senang, apalagi Tuhan ya. Tuhan pasti senang. Nah, adik-adik, kita kembali menghafal ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 9 bagian A.
Galatia 6 ayat 9 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, firman Tuhannya singkat kan? Ingat selalu ya bahwa firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9a. Janganlah jemu-jemu berbuat baik ya. Nah, jangan berjemu-jemu berbuat baik, artinya jangan berhenti berbuat baik ya. Berbuat baik terus sampai tidak ada batas waktunya ya. Kita terus berbuat baik, Tuhan senang. Nah, adik-adik, Lause, adik-adik semuanya berjanji bahwa kita mau melakukan firman Tuhan, mau berbuah buat Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik, boleh mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk melakukan perbuatan baik ya. Jangan ragu-ragu kalau mau menolong orang ya. Jangan ragu-ragu berbuat baik. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami boleh bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan kasihi. Boleh Tuhan berikan kesempatan setiap hari, setiap minggu boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana berbuat baik, dan Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah. Tuhan Yesus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus berkati.